Saya sapa anggota Komisi 3 fraksi Partai Gerindra Habibur Rahman dan pakar tindak pidana pencucian uang Fahrur Dalimunte. Bang Habib, Pak Fahrur, terima kasih sudah bergabung bersama kami di obrolan malam. Iya, malam Mbak Pris. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Habib, mungkin awam belum banyak yang tahu apa bedanya sih sebenarnya, karena tadi saya sampaikan pada pemirsa di awal ya bahwa di Komisi 3 sendiri belum satu suara, ada yang dukung pembentukan Satgas, ada yang dukung pembentukan Pansus. Tadi kita dengarkan bersama salah satu pimpinan Komisi 3, Saroni mengatakan wah nggak efektif bentuk Satgas, ngapain kok komite TPPU sudah ada kok, itu tugasnya, kenapa harus membentuk entitas baru lagi. Sebenarnya lebih dari kewenangan yang dimiliki itu lebih efektif mana, Bang Habib? Dua pilihannya, satu tetap komite yang existing saat ini, bentuk lagi Satgas, atau justru yang disuarakan oleh sebagian anggota Komisi 3, bentuk Pansus dengan segala kewenangan yang dimiliki dan tidak dimiliki oleh Satgas tentunya. Ya, saya pikir nggak perlu dipertentangkan ya, efektif mana, karena dua-duanya kan bisa jalan. Pemerintah mau bikin Satgas monggo, teman-teman yang pengen Pansus tinggal diusulkan. Jadi kita juga harus mengedukasi publik ya bahwa berbagai cara bisa dilakukan dalam rangka kita ingin menindaklanjuti secara hukum kasus 349 triliun rupiah ini. Nah, tapi kan kemudian jangan sampai kekhawatirannya adalah jangan sampai ada saat ini aja hanya ada satu ketua, yaitu Komite Nasional Koordinasi Nasional Pencegahan TPPU dan Pencegahan dan Pemberantasan TPPU saja tidak bisa dengan secara cepat dan baik komunikasinya dengan stakeholder lain, dalam hal ini Komisi 3, apalagi kemudian ada entitas lain yaitu ada Satgas. Bukankah kemudian lebih efektif membentuk entitas lain, misalnya Pansus, yang mungkin Anda bisa jabarkan kepada pemirsa apa sih Pansus itu, apa sih kewenangannya dibanding dengan hak lain yang melekat ke DPR? Bukan, kalau Pansus itu kan di DPR, nggak ada urusannya dengan pemerintah. Itu kita menggunakan hak kita untuk bertanya ya, untuk memanggil pihak-pihak yang terkait, lalu ininya menyatakan sikap apa hasilnya, gitu kan? Ya. Nah, kalau Satgas itu kan disampaikan oleh Ketua Komite Inisiatif beliau, ya silahkan saja. Ya, walaupun kan ada juga yang bertanya, ya, komite itu kan sebenarnya sudah sangat lengkap, sudah dibekali berbagai macam kewenangan, ya, komite itu. Nah, sebetulnya bahkan sebenarnya kalau toh nggak ada komite, lembaga-lembaga yang ada di dalam komite itu juga kan tidak memiliki kewenangan, gitu loh. Nah, takutnya nih yang dipertanyakan orang ini apa hal yang baru yang ada di Satgas ini, ya kan? Banyak yang nanya begitu hal barunya apa yang bersifat terobosan, misalnya dalam konteks transparansi, ya. Teman-teman kan berkepentingan kita untuk memastikan transparansi ini. Bagaimana akses publik terhadap kerja tim yang akan dibentuk ini pengusutan kasus ini, transparansi. Apakah melibatkan masyarakat sipil? Nah, kalau itu terobosan bisa melibatkan masyarakat sipil, ya kan? Lalu ada keterlibatan juga perwakilan Dewan Pers misalnya, untuk memastikan ada update berita yang reguler dan resmi, gitu kan? Nah, itu baru terobosan gitu. Cuma kalau bahasa teman-teman, saya kan hanya menyampaikan bahasa teman-teman ya. Kalau saya pribadi ya monggo dibentuk Satgas. Tapi kan kalau bahasanya teman-teman kan itu kan lu lagi istilahnya kan orangnya. Kita misalnya persoalan di pajak atau di bea cukai, orangnya yang dilibatkan di Satgas juga dari situ gitu. Ntar kan dikhawatirkan kan jeruk makan jeruk gitu loh. Nah itu. Tapi gini Mbak, kita jangan kendurkan semangat, jangan patahkan semangat ya teman-teman ya, Pak Mahfud, Ketua Komite yang ingin membentuk Satgas, dan jangan kita bentur-benturkan, Mbak. Ya enggak? Jadi bisa berjalan paralel maksud Anda, Bang Habib ya? Paralel, iya betul. Semua bisa jalan. Nah, kalau teman-teman mau bikin tim pengawas misalnya, media ya kan bikin tim khusus pemantau, boleh, monggo. LSM ya kan, masyarakat sipil bikin tim pemantau ini, monggo. Ini negara demokrasi, semua punya hak untuk berperan serta mengusut kasus ini. Masalahnya ya kan ya, kita bicara soal 349 triliun. Bahasa awam kami ya, kami bukan orang finansial, mungkin nanti Bung Fahrul Razi yang orang ngerti ilmu
keuangan. Bayang di kepala saya waktu mendengar pernyataan Pak Mahfud 349 triliun adalah aset recovery yang bisa kita kejar. Sejumlah yang sama 349 triliun. Nah, Wah, 349 triliun itu kalau kita bisa selamatkan, kita ambil lagi misalnya dari yang tadinya dianggap hilang, dirugikan, jumlah yang sama 349 triliun masuk ke kas negara, wah itu luar biasa bisa menolong perekonomian kita, ya nggak? ya. Bisa beli traktor, bisa beli apa namanya sembako, mungkin bisa beli macam-macam. Nah itu yang kemarin kita mestinya jadi pembicaraan potensi. Ya ini sambil bertanya nih Pak, saya apa namanya ke Pak Fahrul Razi, saya kan awam. Ya. Sambil ya kan kita bertanya kan potensi total aset recovery dari 349, apakah ekuivalen dengan 349 itu? Oke. Ya kan? Nah, ya. plus lagi para masalahnya dulu nanti Mbak, dikit-dikit. Plus lagi masalah kemarin disampaikan oleh Ibu Sri Mulyani, ada sekian yang sudah di follow up oleh penegak hukum, ada sekian yang sudah hukuman disiplin ya. Hukdis ya, hukuman disiplin. Hukuman disiplin administratif. Iya. Sekarang ini Bung Fahrul Razi, saya Habib Burhan bertanya kan, potensi aset yang bisa diselamatkan dikembalikan ya, total aset recovery potensi yang maksimalnya itu berapa kira-kira gitu loh. Jadi kan yang itu menjadi harapan publik gitu loh. Sebelum bicara soal aset recovery, tapi kan kalau 349 triliun sendiri Pak Mahfud bilang itu data agregat, bisa jadi double-double dan ternyata bisa lebih kecil dari jumlah 349 triliun. Ya, bagaimana kemudian kita jump to the conclusion, Bang Habib, jump to the conclusion untuk bisa berharap banyak bahwa 349 triliun ini bisa balik ke negara. Kalau datanya saja belum clear sampai sekarang kan di Komisi 3 kemarin nggak ada ini juga kesimpulan. Ya itu dia gitu loh kan, dikatakan datanya sama ya, angka 349 sama, tapi pasti kan beda. Kalau Pak Taufik Basari kan bilang kalau mau ditindaklanjuti secara hukum semua kan tentu kan penting. Klasterisasi juga penting. Sebab kalau misalnya klasterisasi beda kan langkah hukumnya juga berbeda gitu loh. Nah itu. Tapi paling penting semangatnya ini loh Mbak. Saya ini sebetulnya saya memang anggota DPR, tapi saya bingung gitu loh. Saya ada tim ahli juga nggak semuanya dong. Kemarin kita saling bisik-bisikan. Ya, Orang bahasanya kan uangnya ada nggak? Baik. Itu ya aset recovery. Kita membangun semangat yang sama. Kita berharap ini uang negara dikaburkan, dicuci oleh orang-orang yang kita sebutlah mereka sebagai oknum. Harapannya adalah ada tindak lanjut. Nah, bagaimana sekarang cara ceritanya? Ini kita menjadi pertanyaan. Bagaimana kemudian peta jalan atau jalurnya nih sampai kemudian tadi seperti yang harapan Bang Habib ada aset recovery. Apa proses yang harus dilalui? Kita dengarkan ada kolega dari Bang Habib ini nih, anggota Komisi 3 DPR RI juga dari fraksi Nasdem yang juga punya pendapat, menurutnya sih harus dibentuk pansus. Taufik Basari berikut ini. Dan saya berharap nanti kita semua kita bisa mendorong dan mengawal ini dalam bentuk pansus. Ya, kalau ada pansus nanti antara komite dengan Menteri Keuangan dengan PPATK bisa kita bantu, kita kawal ya untuk membongkar ini semua, karena memang tujuan kita ingin membongkar semua. Mudah-mudahan hak angket untuk membentuk pansus ini. Oke, saya ke Pak Fahrul sekarang. Kalau tadi kita berhenti sampai kita apresiasi semangat semua pihak untuk membuka secara terang benderang, benarkah angka 349 triliun, siapa yang mencucinya dan segala hal lain. Nah, Pak Fahrul, saya ingin Anda menjelaskan tahapan demi tahapan kalau memang tujuannya tadi seperti Bang Habib bilang ada aset recovery, meskipun ini data agregat ya, bisa jadi tidak 349 triliun. Tapi bagaimana tahapan atau apa tahapan yang harus kita lalui bersama dan oleh lembaga mana menurut Anda? Oke Mbak Pris, jadi pertama saya harus sampaikan bahwa sekarang saya kira bukan saatnya lagi kita bahas beda angka, beda data. Karena memang sejak beberapa minggu yang lalu klasternya itu sudah ada. Jadi ada 3 klaster yang sudah berkali-kali disampaikan. Memang kemarin disampaikan memang tetap ada perbedaan antara apa yang disampaikan oleh Menkeu dengan kepala komite. Tapi itu tidak soal lah. Yang ingin saya sampaikan adalah tadi disampaikan bagaimana ini aset recovery-nya jalan. Saya kira semangat awal yang disampaikan oleh PPATK, Menko Polhukam dan juga DPR dengan penjelasan yang kemarin disampaikan di DPR itu agak kontraproduktif. Misalnya begini,
sejak awal disampaikan Pak Ivan maupun Pak Mahfud bahwa uang 349 ini dugaan kuatnya adalah tindak pidana. Ya. Tindak pidana pencucian uang. Dalam ilmu tindak pidana pencucian uang, keuangan mencurigakan disebut TPPU itu kalau misalnya diidentifikasi uang itu berasal dari tindak pidana atau merupakan sarana untuk melakukan tindak pidana. Jadi saya kira sejak awal Pak Mahfud maupun Pak Ivan sudah melihat itu di transaksi mencurigakan itu. Nah yang aneh, ini yang tadi saya bilang kontraproduktif adalah kenapa follow up yang dilakukan oleh Menkeu, Kementerian Keuangan, itu yang ada hanya hukuman disiplin. Sejak awal sudah ada dugaan kuat tidak pidana, ada pidananya. Kenapa di ujung ini orang-orang pegawai yang terlibat hanya disanksi hukuman disiplin, hanya disanksi administratif. Karena itu beda jauh semangatnya. Jadi kalau orang-orang ini hanya disanksi administratif, tadi apa yang disampaikan oleh Bang Habibur Rahman itu nggak akan terwujud. Nggak perlu balikin duit maksudnya? Tidak mungkin ada pemulihan aset kalau sanksi yang diberikan hanya sanksi administratif. Oke. Jadi saya kira sekarang fokusnya dari tim komite maupun DPR itu adalah untuk mengawasi ini aliran uangnya kemana. Dan tadi pertanyaannya apakah bisa ada pemulihan aset? Sangat bisa. Apakah bisa lebih dari 349? Sangat bisa. Dengan syarat semua yang terlibat ini diproses dengan tindak pidana pencucian uang. Oke. Tapi Bang Fahrur tadi saya mau ingin menegaskan ya, artinya dalam yang tadi poin Anda ya, soal ada sejumlah oknum di Kementerian Keuangan yang kemudian justru dia disanksi secara etik atau secara administrasi, artinya tidak punya kewajiban untuk mengembalikan uang. Beda dengan kalau dia terbukti TPPU ya, Pak Fahrur ya. Kalau TPPU artinya kalau dia tidak bisa membuktikan dari mana asal uang yang ia miliki, maka itu wajib ditarik oleh negara. Demikian logika hukumnya? Ya, jadi kalau dia sudah didakwa misalnya korupsi, gratifikasi, suap misalnya, maka pertama barang bukti yang disita adalah dari suap itu. Kemudian tindak lanjutnya, uang yang diperoleh dari hasil suap itu dibelikan kemana aja, diputar kemana aja, itu juga bisa disita. Yang ketiga, harta kekayaan dia yang tidak wajar, yang tidak sesuai dengan profil dia selaku pegawai atau ASN, itu juga bisa dimasukkan dalam objek sita saat nanti dakwaan di pengadilan. Jadi kalau ini tidak diproses secara pidana, hanya administratif, saya kira ini macan ompong ya, ribut di awal, tapi ujungnya nggak ada hasilnya gitu. Ini masyarakat kan menunggu duitnya gimana caranya biar balik. Tapi kalau eksekusinya hanya administratif, ini saya kira semangat sia-sia hanya gaduh belaka begitu. Ya, Bang Fahrur, di Undang-Undang TPPU sendiri memangnya ada klausul yang memang memungkinkan bahwa ketika terbukti melakukan TPPU, sanksinya bukan tadi pengembalian uang atau aset yang ia miliki, tapi ada sanksi administratif saja. Ada klausul itu? Tidak. Makanya memang dari penjelasan kemarin saya melihat bahwa dari 349 khususnya terhadap pegawai yang terlibat tidak ada satupun yang dikenakan tindak pidana pencucian uang. Dan itu sangat Anda sayangkan karena kalau tujuannya untuk asset recovery maka harus diproses secara pidana untuk kemudian dikenakan atau diancamkan dengan pasal-pasal yang diatur dalam Undang-Undang TPPU. Salah satunya poin utamanya adalah kalau tidak bisa membuktikan asal muasal harta yang miliki atau aset yang miliki maka wajib ditarik atau diambil oleh negara. Kita lanjutkan obrolan terkait hal ini usai jeda di obrolan malam. Tertarik dengan diskusi saya dengan para narasumber? Saksikan obrolan malam dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube Berita 1. Like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih.